Saya hanya ingin Persija itu bisa hidup tanpa bantuan dari owner. Jadi Persija bisa hidup dari dirinya sendiri, melalui pekerjaannya mereka sendiri, melalui supporternya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Sekarang saya sedang berada di Stadion Sumantri Brojonegoro di Setiabudi, Jakarta Selatan. Kita akan bertemu dengan Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno. Sekarang beliau ada di Secret Jackmania di sekitar stadion ini. Kita akan berbicara mengenai capaian Persija di putaran pertama lalu, harapan ke depan, dan profil Ketum Jackmania. Saksikan terus tayangan ini. Sekarang saya sudah bersama Diki Sumarno, Ketum The Jackmania, supporter pendukung klub Persija Jakarta. Tum, kita mau bahas soal prestasi atau capaian Persija di putaran pertama. Ya. Kemarin mereka mengakhiri putaran pertama dengan kekalahan 1-2 di kandang PSIS. Ya. Nah, itu yang terjadi atau yang dirasakan supporter nih seperti apa, Tum? Yang dirasakan Jackmania melihat hasil di putaran pertama ini pasti sedih. Yang kedua kecewa. Yang ketiga bingung. Sedih karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa karena Persija kok susah banget menang dan penampilannya lebih memburuk dibandingin musim lalu, putaran pertama musim lalu. Bingung tuh lebih karena kenapa Persija? Ada apa dengan Persija? Jadi kalau ditanya apa yang dirasakan oleh Jackmania saat ini adalah sedih, kecewa, dan bingung. Nah, upaya dari obrolan di Sawangan itu menghasilkan kesepakatan apa tuh antara klub dengan supporter? Artinya, ya oke, kami akan berbenah. Itu bisa dijelasin itu? Ya, komunikasi antara kami Jackmania dengan Persija secara khususnya gitu loh, manajemen dan pemain dan pelatih itu memang hal yang harus dilakukan pertama. Dalam kondisi seperti ini, di kondisi krisis seperti ini, komunikasi itu penting karena yang pertama pasti komunikasi itu adalah kami mencurahkan apa yang kami rasakan kepada seluruh elemen tim, baik itu pelatih, pemain, dan manajemen. Yang kedua, kami bertanya, ada apa sebetulnya dengan Persija, ada apa dengan manajemen, ada apa dengan tim, dan ada apa dengan pelatih gitu loh. Lalu kami mencoba menanyakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Ya, normatif sekali pertemuan itu dan hasil pertemuannya pun disepakati bersama bahwa Persija akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Tapi baik lagi bahwa hasil evaluasi itu mungkin hasil evaluasi itu tidak semua orang bisa mengetahui hasil evaluasi itu karena pasti manajemen mengevaluasi tim, begitupun tim mengevaluasi pemain gitu loh, karena setiap komponen kan memiliki tanggung jawab dan job desk masing-masing, termasuk supporter juga memiliki tanggung jawab dan pekerjaannya, quote unquote pekerjaannya masing-masing, bahwa tugas supporter adalah memastikan bahwa kewajiban manajemen dan kewajiban tim itu terpenuhi gitu loh. Nah, kewajiban manajemen adalah apa gitu? Kewajiban manajemen adalah memastikan semua kebutuhan tim terpenuhi. Kewajiban tim adalah memberikan kemenangan di setiap pertandingan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh keduanya, bahwa mungkin manajemen tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melengkapi atau mungkin tidak menuruti atau mungkin tidak menyediakan komponen ataupun pemain yang diperlukan oleh tim pelatih gitu loh. Ya oke lah, itu satu hal, tapi balik lagi bahwa tim juga tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka sulit sekali untuk menang gitu loh. Begitupun dengan supporter ya dengan berbagai dinamikanya, berapa pertandingan kandang khususnya Persija tampak sepi yang hadir ke stadion, dan ya buat saya pribadi itu memang kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai supporter gitu. Tapi ya saya rasa putaran pertama sudah cukup, sudah lewat, sudah selesai. Waktunya kita bareng-bareng lagi, waktunya kita selesaiin masalah bareng-bareng lagi, karena masalah ini adalah sebuah krisis di Persija, dan selayaknya krisis itu badai itu pasti kita bisa lewatin kalau kita jalannya bareng-bareng gitu. Kita saling menguatkan satu sama lain, tiga komponen ini gitu. Ya. Tum, Jackmania ini kan punya litbang ya, yang biasanya mengevaluasi pemain gitu. Nah, hasilnya itu kan biasanya disampaikan ya, normalnya disampaikan. Nah, putaran pertama ini menurut Ketum apa yang, atau siapa saja pemain yang plus minusnya?
Kalau pemain saya nggak bisa nyebutin siapa-siapa, tapi kalau dari sisi teknikal lah, sisi football bahwa pemain bertahan kita musim lalu kita 15 kali clean sheet. 15 kali clean sheet, tidak kebobolan. Musim ini kita hampir setiap pertandingan kebobolan. Hampir setiap pertandingan kebobolan. Padahal pemain tidak berubah, malah nambah kekuatannya. Nambah masuk lagi back timnas dan kapten tim nasional Rizky Ridho, pemain bintang sudah pasti. Yang kedua ada Akbar Arjunsah, salah satu pemain masa depan lah yang digadang-gadang untuk menjadi pemain timnas juga gitu loh. Ini kan menjadi sebuah hal yang aneh bahwa ketika kita menambah pemain bertahan menjadi harusnya lebih kuat, tapi kok kita malah lebih sering kebobolan dibandingin musim lalu gitu. Ini hal yang betul-betul kita nggak masuk di akal kita lah, matematikanya bingung lah. Selanjutnya dari sisi apa? Sisi bahwa permainan Persija hampir setiap pertandingan itu menguasai bola. Tapi conversion kita menjadi gol itu buruk sekali, dari shot on goal, dari shotnya juga gitu, dan jumlah golnya itu buruk sekali. Jadi ya ini masalah gitu loh. Mungkin ini kita bisa samakan dengan telur dengan ayam, bahwa gimana kita bisa golin kalau belakang kita kebobolan terus, gimana kita bisa nggak kebobolan kalau depan kita nggak bisa golin, sama-sama frustasi. Bagi saya itu sebenarnya telur sama ayam gitu loh. Walaupun ada yang bilang oke lah kita nggak bisa bikin gol, tapi seenggaknya kita nggak kebobolan. Karena kalau kita kebobolan 10 tapi kita golin 11, kita tetap menang. Begitupun kita golin 10, kalau kebobolan 11 kita tetap kalah. Gitu loh. Jadi bagi saya ini semuanya harus apa ya? Harus bekerja bareng lagi, bahwa butuh solidaritas tim yang kuat, butuh permainan yang memang betul-betul punya mental, khususnya pemain-pemain ini harus punya mental bahwa mental mereka adalah bermain di Persija untuk menang. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi pada pemain dan tim pelatih gitu ya, bahwa ketika bermain kok rasanya kayak ada beban, ada apa sendiri, terlepas dari apapun keputusan-keputusan yang mungkin dianggap merugikan Persija gitu. Terlepas, anggaplah kita tidak pernah dirugikan wasit, tapi conversion kita menjadi gol memang sangat buruk sekali. Oke. Kalau menyoroti pelatih, adakah catatan khusus? Artinya dari supporter pasti dari seluruh Korwil punya masukan ya? Ya jelas lah, pelatih pasti, kita kemarin juga memberikan warning juga ke pelatih bahwa ada apa ini sebetulnya. Walaupun oke lah, pemain kita mungkin ada yang kurang, mungkin ada pemain kita yang tidak perform, tapi ya tanggung jawab pelatih adalah memastikan semua elemen tim itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, meramu tim, meracik tim sehingga bisa mendapatkan kemenangan gitu loh. Jadi tanggung jawab pelatih pasti seperti itu. Dan kemarin diskusi dengan Thomas Doll juga, beliau juga aman-aman aja ketika The Jackmania memberikan tanggung jawab pada dia gitu, bahwa ya dia orang yang cukup bertanggung jawab, dan dia bilang bahwa dia mencintai klub ini dan dia ingin terus-terusan di sini gitu loh. Dan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk bikin Persija tidak ada posisi sekarang. Nah itu yang harus kita support gitu, bahwa dengan materi pemain yang ada, yang sebetulnya materi pemain kita Persija nih bagus banget. Ya kecuali memang ada di beberapa elemen ya gitu loh. Tapi yang jelas pemain lokal kita bagus banget. Pemain lokal kita rata-rata grade A lah sebetulnya. Tapi ya balik lagi, mungkin kita apa ya, istilahnya kayak membuat tim kita jadi menang, yaitu kita nggak tahu pertanyaannya itu apa gitu, atau jawabannya dari kenapanya itu kita nggak tahu apa. Tapi yang jelas Thomas Doll pun cukup bertanggung jawab dan dia berjanji untuk ya dia akan memperbaiki semuanya. Perbaikannya tuh bagaimana, Tom? Maksudnya ya oke, berbaiki gitu kan, yang bisa dilihat besok nih, Tom. Nah tapi dari sisi dia ada keluhan yang tadi dimunculin, apa sih, pemain lebih ke ketersediaan pemainnya dia. Dia butuh striker. Dia butuh striker. Meskipun udah ada Simic. Ya ada Simic, ada Sandi, ada Aji gitu loh. Mungkin kalau Simic kan mungkin udah 2 tahun nggak main ya. Udah 2 tahun nggak main reguler, dan mungkin pasti kondisinya pasti lebih berbeda, dan usianya juga udah nggak muda lagi ketika dia balik main di Persija pertama kali. Ya jadi otomatis pasti kemampuannya itu sudah sangat berkurang jauh gitu loh. Tapi ya ada Aji juga, Aji oke, pemain yang perlu diberikan jam terbang dan bisa memberikan harapan juga. Dan kalau Aji nggak bagus, nggak mungkin dipanggil Sintayong kemarin kan gitu loh. Karena beda tipikal kan ya. Iya, sama Samosir gitu loh. Ya. Tapi ternyata memang yang dibutuhkan oleh Thomas Doll sebenarnya adalah striker yang berbeda di antara ketiga tersebut. Ya nggak ada masalah juga gitu loh. Jadi ya semoga pasti manajemen dan Thomas Doll pasti sudah berbicara dan mencari solusi untuk itu. Kalau tengah nggak isu? Tengah no isu sih sebenarnya, karena dari sisi Thomas Doll ya, karena tengah kan kita selalu main dengan 2 pemain.
Ya kan, sementara tengah itu kita punya ada Gajos, ada Abimanyu, ada Rizky Fandi, ada Hanif Syahbadi, ada Tony Sucipto. Ada 5 pemain sebenarnya. Pun 2 yang main masih ada 3 yang cadangan. Pun 1 cedera masih ada 2 lagi yang cadangan. Rizky, Ya jadi sebetulnya harusnya masih aman. Tapi balik lagi bahwa pemain yang musim lalu bersinar ternyata musim ini drop semua. Flop ya. Ya bukan flop ya, tapi lebih ke drop lah, lebih menurun lah. Katakanlah Kudela, Hansamu, Rizky Fandi. Rizky Fandi kita sama-sama tahu bahwa musim lalu dia yang menggendong Persija. Hampir setiap pertandingan Persija dia main dan selalu perform. Tapi musim ini kemampuannya agak menurun dibandingin musim lalu, entah kenapa gitu loh. Kudela pun seperti itu. Kudela memang bagus saat ini, masih tetap bagus, tapi dibandingin musim lalu dia ya saat musim ini agak kurang menurun, termasuk Hansamu. Dan ya saya berharap ini jadi apa ya, jadi bahan evaluasi bersama, saling berkaca satu sama lain bahwa apa kurangnya kita, sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki di putaran kedua ini gitu sih. Kemudian ke keluhan Jackmania Ya. terhadap PSSI terkait kinerja wasit, sudah bersurat namun tidak ada respon. Ya. Hal itu bagaimana prosesnya? Menyebalkan sekali sih. Artinya gini, kita sudah melakukan hal yang dikatakanlah benar ya. Iya. Kita organisasi ke organisasi kita bersurat, kita dengan baik kok. Masalahnya direspon aja tidak sama sekali, formal maupun informal. Ya saya nggak tahu. By WhatsApp juga sudah kirim. Enggak, kita nggak punya WhatsApp-nya. Oke. Gitu loh. Ke ketua komite wasit kan, Iya, kita iya. nggak punya WhatsApp-nya. Jadi ya Jadi bersurat saja secara resmi ya? Dan secara media harusnya tahu sih. Iya. Harusnya tahu karena kan PSSI itu kan besar ya dan banyak orangnya ya. Harusnya ada laporan-laporan seperti itu. Tapi ya nggak tahu sampai detik ini tidak ada reaksi ataupun respon secara formal maupun informal. Dan itu menyebalkan sekali, dan ya saya cuma berharap jangan sampai supporter jadi nggak percaya sama wasit, karena bahaya kalau supporter nggak percaya sama wasit. Wasit itu kan bisa dikatakan elemen paling penting ya, karena dia bisa penentu kemenangan, penentu kekalahan, juga penentu hasil pertandingan, juga penentu situasi pertandingan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh wasit bisa bikin pertandingan rusuh. Satu kesalahan yang dilakukan oleh wasit bisa bikin pertandingan aman dan lancar gitu. Satu kesalahan yang dibikin oleh wasit itu bisa bikin banyak orang merasa dirugikan. Jadi ya wasit itu memang berat tugasnya, tanggung jawabnya memang berat. Nggak mudah memang jadi wasit, tapi ketika orang sudah memilih untuk menjadi wasit, ya orang harus siap dengan konsekuensi itu kan. Oke. Tum, setahu saya ada staf ketua umum PSSI yang rutin berkomunikasi dengan supporter ya. Ya. Sebelum Persija melayangkan surat kalau nggak salah. Nah, memang tidak bisa disampaikan hal Ke ketua komisi supporter ya, maksudnya Bang Arya kan. Ya komunikasi dengan Bang Arya lancar, cuma kan balik lagi bahwa kan nggak semuanya diurusin sama Bang Arya. Masa urusan kayak gini harus diurusin Bang Arya juga. Bang Arya itu urusan pengembangan supporter, urusan menganalisis situasi-situasi supporter seperti itu. Tapi kalau untuk urusan dengan wasit kan sudah ada ketua komite wasitnya. Kita sampaikan, dan saya juga informasi ke ketua komisi supporter itu bahwa Jackmania ngirim surat ke PSSI, ke ketua komisi wasit, bla bla segala macam. Ya tinggal seperti apa responnya. Tapi sampai detik ini tidak ada respon apapun baik secara informal maupun formal dari ketua komisi wasit. yang akan dilakukan ke depan, menunggu atau mengirim ulang? Mungkin kita akan berkirim surat lagi sih. Oke. Itu terkait yang tadi disampaikan putaran pertama, dan ini buat persiapan putaran kedua tentunya. Jackmania ada kekosongan ya, tadi Ketum bilang ketika bertanding nggak full. Itu persoalan di mana? Apa karena Persija mainnya gitu-gitu aja, capek? Banyak faktor ya. Tapi yang jelas ini satu fakta yang mungkin harus dipahami sama semuanya, bahwa semua pertandingan Liga 1 penontonnya menurun. Semua tim ya. Kalau diperhatiin ya, semua tim ya. Ini harus jadi keresahan dari federasi dan LIB juga sebetulnya. Ya mungkin satu faktor finansial, faktor ekonomi lah ya. Yang kedua mungkin ada faktor trust terhadap pertandingan sepak bola setelah tragedi Kanjuruhan. Yang ketiga mungkin prestasi tim itu gitu. Jadi bagi saya banyak sekali faktor, tidak bisa kita bilang bahwa kok sepi, mungkin karena Persija lagi nggak bagus, nggak juga. Karena kita di 2019 Persija nggak bagus, pertandingan rame-rame juga. 2012 Persija nggak bagus, pertandingan rame-rame juga. Saat zaman APBD Persija nggak bagus, pertandingan rame-rame juga gitu. Jadi bagi saya ini tidak jadi alasan gitu bahwa prestasi itu akan menghasilkan penonton yang sepi di tribun. Tapi yang jelas mungkin banyak faktor, salah satunya adalah prestasi. Untuk mengatasi hal itu di putaran kedua tuh dari pusat akan melakukan? Ya kita akan tetap
mengajak teman-teman untuk menjadikan Persija part of life sih. Jadi maksudnya gini nih, contohnya ada klub Liga Inggris yang udah berapa kali kalah di kandang gitu segala macam, penonton tetap ramai kok gitu loh. Jadi maksud saya, iya kan, kalah 2 kali di kandang dengan skor yang sama gitu kan, itu kan apa ya, dan penontonnya tetap ramai. Jadi ya memang sepak bola itu part of life. Jadi hidup kita itu Senin sampai Jumat kita kerja untuk agar Sabtu Minggunya kita bisa nonton bola kan begitu. Ketika nanti nggak ada bola, nggak ada Persija main, kita merasa kehilangan gitu hidup kita. Nah itu yang saya coba dan teman-teman pengurus akan sampaikan dan juga lakukan kepada teman-teman Jackmania dan seluruh Jakartans yang lain, bahwa ya sepak bola itu harus jadi part of life kita. Nonton sepak bola itu sebuah kebutuhan. Gitu loh, kebutuhan memang karena kita ingin nonton bola, menikmati akhir pekan, mau hasilnya mau menang, seri kalah, ya itulah kehidupan kita gitu loh. Jadi sebisa mungkin selama kita memang menganggap Persija bagian dari jiwa kita, belahan jiwa kita, maka selama itu pula kita akan membutuhkan Persija untuk kita hadiri pertandingannya. Oke. Tuh ini soal supporter lagi. Pemerintah PSSI juga menyarankan agar supporter memiliki badan hukum, yang mana Jackmania sudah punya. Sudah punya. Nah, itu dengan berbadan hukum itu artinya bisa mengedukasi, lebih mengontrol supporter. Nah, pentingnya berbadan hukum itu menurut Ketum Jackmania apa? Kalau saya melihatnya pentingnya berbadan hukum itu untuk melindungi Jackmania itu sendiri ya. Karena gini contohnya, ketika supporter punya aset, kita punya Jackmania ini punya mobil, ada berbagai hal juga yang dimiliki, dan itu bisa jadi atas nama Jackmania gitu, termasuk masalah keuangan. Kita punya uang kas kita kan taruh di rekening dengan nama Jackmania, jadi bukan nama pribadi lagi gitu loh. Nah, bagi saya badan hukum itu pentingnya untuk di situ, dan yang kedua badan hukum itu lebih ke melegalkan hal-hal yang sifatnya legal memang. Jadi kayak misalkan ada hak cipta, ada hak logo, ada hak nama, itu kan bisa kita lakukan gitu loh. Dan ketika kita sudah memiliki hak cipta itu atau IP itu, ya orang nggak bisa pakai sembarangan lagi pakai nama Jackmania atau pakai nama apa segala macam yang berkaitan sama Jackmania dan Persija yang sudah kita daftarkan. Jadi badan hukum itu penting untuk melindungi si organisasi ini sendiri. Itu sih. Nah, terkait supporter yang membandel ya, ketika stadion kita kan tahu ketika tim menang oke lah, nggak akan berbuat anarkis. Nah, hukumannya yang akan diterapkan Jackmania apa? Setiap hukuman dari tindakan yang dilakukan oleh anggota atau apalagi tindakan yang melanggar ADRT itu sudah diatur di ADRT. Tindakannya pasti berbeda-beda, dari peringatan, pencabutan KTA sampai sanksi lain-lain itu sudah diatur sih. Jadi kita nanti tergantung bagaimana apa yang dilakukan, nanti hukumannya tergantung hasil diskusi dari bidang hukum sesuai dengan ADRT. Oke Tum, ini periode kedua di Jackmania. Boleh diceritakan apa aja yang udah dilakukan dan akan dilakukan? Yang udah dilakukan di periode kedua ini melanjutkan periode pertama sih sebetulnya. Kita bikin lebih ngalir aja semuanya. Tapi yang ingin dilakukan dan ingin ditinggalkan nanti setelah jadi ketua umum adalah saya hanya ingin Persija itu bisa hidup tanpa bantuan dari owner. Jadi Persija bisa hidup dari dirinya sendiri, melalui pekerjaannya mereka sendiri, melalui supporternya sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Persija kok, dan banyak hal juga yang bisa dilakukan oleh Jackmania gitu. Karena selama ini mungkin di Liga Indonesia saya nggak tahu klub mana yang sudah bisa hidup tanpa bantuan owner ya. Saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas, ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas capek kalau setiap tahun masalahnya seperti itu. Bahwa ada nanti masalah keuangan karena baik lagi owner itu kan pasti punya keterbatasan, baik itu keterbatasan dana, keterbatasan kesehatan dan lain sebagainya gitu, dan keterbatasan mood apalagi gitu loh. Jadi saya berharap Persija nanti di kemudian hari setelah saya lepas sebagai ketua umum nanti di 2026, saya berharap Persija bisa hidup bisa enggaknya sedikit supporter itu bisa menghidupi klub. Minimal dari tiket. Kita targetnya adalah 80% setiap pertandingan itu harus full. Jadi kapasitas 80%. Target kita setiap pertandingan 80% lah kapasitasnya. Yang kedua dari sisi tiketing ya. Jadi kalau 17 pertandingan kita Persija bisa dapat sekian M gitu loh, maka otomatis tiket itu sudah menghidupi klub kan. Yang kedua dari sponsorship. Apa sih yang bisa dilakukan oleh sponsor-sponsor Persija? Gini, setiap sponsor atau setiap brand itu pasti membutuhkan sales. Ya kan? Itulah kenapa mereka sponsorin kan. Nggak mungkin orang sponsor yang cuma-cuma gitu loh. Mereka pasti butuh sales. Nah, tugasnya kita lah sebagai supporter untuk meningkatkan sales dari si sponsor itu.
tugas kita memasarkan bareng, tugas kita bantu-bantu mereka untuk promosi bareng segala macam. Karena ya semakin mereka happy, maka akan semakin besar pula spend yang mereka lakukan ke Persija. Gitu loh. Nah, semakin Persija banyak sponsornya, semakin banyak uangnya. Nah, Persija itu kan bisa beli Lionel Messi, bisa beli Cristiano Ronaldo, atau bisa beli Mbappe sekalipun gitu loh. Itu. Nah, yang ketiga dari merchandise. Merchandise itu walaupun kecil nilainya, tapi merchandise itu juga bisa menghidupi klub kan. Bahwa hampir mayoritas klub di dunia ini hidup dari merchandise sebetulnya. Karena memang jersey mereka di seluruh dunia laku apa segala macam. Sampai bahkan mungkin PSG ketika Messi datang gitu kan, wow, penjualannya bisa luar biasa Pak jersey-nya gitu, drastis banget. Jadi bagi saya merchandise ini komponen yang cukup penting. Yang keempat adalah broadcast atau hak siar. Jadi bagaimana caranya setiap Persija main away, yang nanti kalau boleh away kita away, tapi yang tidak berangkat away, semua satu Jakarta ataupun satu Indonesia ini pada nonton pertandingan Persija, baik itu di channel berbayar ataupun di free to air gitu loh. Jadi itu yang bisa kita lakukan dari jadi ada 4 komponen itu, bahwa tiketing, sponsorship, merchandise, dan hak siar. Dan apa yang harus saya lakukan adalah saya mengajak bahwa teman-teman Jackmania ataupun teman Jakartans yang lain bahwa ayo mencintai Persija. Kalian harus bisa merasa kehilangan ketika kalian tidak menyaksikan Persija satu pertandingan pun. Jadi seperti ada yang kurang hidup kalian, gitu loh. Nah, bagaimana caranya ke situ ya, kita akan menimbulkan rasa pride ataupun proud to be Jakartans gitu loh. Pride of Jakarta dan proud to be Jakartans. Jadi lo bangga sebagai orang Jakarta, salah satu bentuk dan wujud kebanggaan lo adalah lo nonton Persija, maupun kandang maupun tandang ataupun nonton di siaran langsung gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus saya tanamkan. Ini misi saya ke depannya sebelum saya turun lagi dari ketua umum. Ya semoga bisa tercapai, semoga Persija bisa hidup tanpa bantuan dari siapapun ataupun dari others gitu loh. Income-nya dari others, tapi benar income dari komponen-komponen yang memang menjadi revenue streaming dari idealnya klub sepak bola. Seperti itu. Terkait merchandise, bagaimana melindungi kekayaan Persija, itu kan bentuk kekayaan Persija. Karena mungkin di luar sana ada yang belum beli jersey original dengan aparel yang bekerja sama dengan Persija. Itu kan sesuatu yang bisa dilindungi. Itu gimana di Jackmania sendiri? Maksudnya ini lebih ke teman-teman yang belum beli atau beli palsu. Beli palsu. Beli palsu. Kalau beli palsu ya baik lagi bahwa itu negara harus hadir ya, hukum itu harus dijalankan. Maksudnya untuk melindungi gitu, karena ada nilai yang ada di situ gitu loh. Ada nilai secara komersil, Persija memiliki nilai komersil itu yang ada di situ gitu. Itu kan baju itu dibeli, baju palsu itu dibeli bukan dari bahan yang bagus, tapi dari logo Persija di situ. Jadi menurut saya ini negara harus hadir, negara harus melindungi klub, negara harus, termasuk kan pembajakan di Indonesia memang marak ya, tapi baik lagi bahwa kalau negara itu hadir, negara melindungi klub, nanti kalau memang teman-teman yang mungkin belum mampu untuk beli yang asli, mungkin bisa beli supporter version yang mungkin harganya jauh lebih murah. Jadi bagi saya banyak hal yang bisa dilakukan memang selama memang komponen-komponen itu bisa jalan bareng, dan negara itu harus hadir untuk melindungi IP yang ada itu. Tum, ke salah satu yang bisa mendatangkan income buat klub juga kan tiket berhubungan dengan kandang kita main di mana. Kalau Persija main di luar Jakarta ya mungkin bisa dijangkau. Tapi kita kan punya stadion di Jakarta. Ini perizinannya gimana tuh terkait JAS, terkait GBK? Kalau perizinan saya rasa gini, balik lagi sebelum beberapa bulan lalu sebelum liga ini mulai, saya selalu ngomong bahwa apa yang dibutuhkan oleh ketua umum, apa yang diharapkan dari ketua umum PSSI yang baru sebelum Erick Thohir terpilih ya. Jadwal. Saya bilang satu, jadwal harus dari jauh lama. Nggak bisa 2 minggu sebelum liga mulai jadwal baru keluar, karena ini masalah plan gitu loh. Karena kita tim-tim kita khususnya Persija, tim saya itu nggak punya stadion sendiri yang kita kelola. Mungkin beruntung banyak teman-teman yang di luar sana yang klubnya udah bisa mengelola stadion sendiri gitu loh. Ada beberapa kota kan, tapi yang jelas Persija ya saat ini hanya bisa pakai Patriot, GBK, dan JIS. JIS pun belum rampung semua dari sisi perbaikan infrastrukturnya kan. Nah, GBK pun kita banyak berantem sama orang karena masuk ke musim politik, musim konser, ekonomi sudah naik, ada banyak aktivitas di sana. Jadi ketika Persija main di luar di JCC, di Parkir Timur segala juga banyak aktivitas komersil lain. Nah, itu kan tentu saja menjadi bahan pertimbangan buat GBK sendiri untuk memberikan izin kepada Persija gitu. Tapi yang jelas ya ini ya harus dilakukan bahwa ketika timeline-nya sudah ada dari lama, maka kita bisa kerja. Jadi kita bisa menentukan plan. Tapi kalau dilihat dari tiketing, contohnya misalkan gini, tahun 2018 ketika Persija juara, Persija itu masih main di Bantul kok. Kita masih kandang, kita masih jadi tandang di Bantul. Jadi bagi saya ya memang beruntunglah sebenarnya musim ini paling jauh kita hanya main di Patriot.
beruntung sekali gitu. Kita nggak main di Bawang Mukti, kita nggak main di Pakansari sebagai kandang. Kita beruntung banget kita masih main di Patriot gitu loh. Masih yang jaraknya memang masih dekat sekali dengan Jakarta gitu loh. Tapi yang jelas ya saya berharap di kemudian hari atau mungkin setelah putaran kedua ini Persija harus berkandang di JIS sih. Di JIS. Setelah JIS sudah bisa digunakan untuk ke-17, there is no reason JIS nggak bisa kita pakai. Tapi berarti mimpi besar Jackmania main di JIS atau SUGBK? Kalau harusnya Persija main di mana? Main di JIS. 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 Oke. Karena memang itu peruntukan mengganti stadion yang Lebak Bulus itu. Oke. Oke, Tum. Ya. Imbauan kepada Jackmania terkait dukungan pada klub, pengembangan atau disiplin menjaga sikap dan lain-lain tuh. Ya, untuk teman-teman Jackmania, saya tahu situasi sekarang bukan situasi yang kita inginkan, situasi yang sangat amat sulit sekali. Tapi justru situasi ini adalah situasi di mana kita diuji kecintaan kita terhadap tim kita, terhadap Persija Jakarta. Ketika memang kita cinta, kita akan terima mereka apa adanya, tapi kita nggak diam. Kita akan bantu mereka untuk bangkit, kita akan bantu mereka untuk menuntun mereka menuju jalan yang tepat, dan kita akan bantu mereka untuk meraih kejayaan. Jadi cinta itu tanpa pamrih. Ketika kita mencintai Persija, maka kita harus tetap dukung Persija apapun kondisinya. Yang jelas jangan pernah menyerah, karena menyerah bukan pilihan yang ada, bukan opsi yang ada dari Jackmania. Jadi untuk teman-teman Jackmania, kita harus terus support Persija apapun kondisinya. Kita datang ke stadion, kita buktikan bahwa kita pemain ke-12, bukan musuh ke-12. Tuh, satu lagi saya ketinggalan, pengembangan supporter. Saya terpikir, artinya kita kan bisa, saya nggak tahu ya, sudah kerjasama dengan Bank DKI atau belum? Kita ke Bank Mandiri. Oh, Bank Mandiri ya? Ya. Oke. Artinya kan Bank Mandiri menuntut nasabahnya bertambah dari Jackmania. Gitu. Nah, tapi dari Jackmania sendiri punya target nggak sih, Tum? Bahwa tahun segini anggota yang resmi terdaftar harus segini. Oh, ada. Kalau target itu kita ada. Tapi yang jelas target itu kan ada perencanaan untuk jumlah anggota yang lebih banyak ya. Itu pasti ada. Tapi yang jelas kalau untuk pengembangan organisasi sendiri, kita bekerja berdasarkan timeline kita, dan kita bekerja berdasarkan target-target kita sih. Jadi maksudnya dari sisi jumlah anggota kita punya target nih jumlahnya berapa. Dari sisi kualitas SDM-nya kita punya target juga. Jadi kita harus ngelakuin workshop apa segala macam. Saya sih cuma berharap Jackmania ini jadi rumah lah. Jadi rumah ketika orang keluar dari rumah ini, orang bisa jadi sesuatu dan bisa memberikan sesuatu di lingkungannya. Itu sih sebetulnya. Oke. Terus sekarang ke profil. Ketum ini kan anggota termuda ya, ke 48, 49? Ke 50. 50? Anggotanya? Iya, 48. Ke 49, sorry. 49. Ya. Tahun 98. Awal itu, nah bisa diceritain nggak Ketum ini lahir di mana? Oh, oke. Kemudian ya jenjang masa kecilnya gimana, terus SD, SMP, SMA-nya tuh di mana? Nah, ya mulai suka ke Persija yang kita tahu kan sejak SD ya. Nah, itu silakan tuh cerita. Ya, saya lahir di Jakarta 29 April 1987. Jadi tahun ini saya umur 36 tahun. Saya benar-benar lahir di Manggarai, di Jalan Pariaman, belakang Pasar Rumput. Waktu kecil semuanya anak kecil pasti pengen jadi pemain bola, ya kan? Makanya itu saya ikut sekolah bola, SSBBI, Sekolah Sepak Bola Bank Indonesia di Bidakara, Pancoran. Di situ saya diajak nonton bola langsung ke stadion. Saat itu pertandingan Persija lawan Persikap Kabupaten Bandung, dan ya kelas 4 SD itu saya langsung jatuh cinta sama pertandingan Persija karena saya merasakan atmosfer yang luar biasa ketika di stadion. Lebak Bulus. Gitu. Nah, kebetulan kok dilala tetangga saya yang juga senior saya di sekolah bola itu ternyata salah satu pendiri Jackmania. Kita ketemu di situ dan diajaklah untuk besokannya. Dan besokannya beberapa hari kemudian saya datang ke Stadion Menteng untuk daftar The Jack. Awalnya ditolak, tapi saya pulang lagi nangis-nangis. Akhirnya saya bawa orang tua menjamin saya sebagai orang tua sebagai penjamin lah bahwa ya anak ini nggak apa-apa dan ini masih menjadi tanggung jawab orang tua. Dan akhirnya sejak saat itu, sejak bulan April 98 ya, bulan April 98 saya menjadi anggota resmi di Jackmania. Nomor KTA-nya JS 04 000 150 0498. Ditolak karena belum cukup umur. Iya, belum cukup umur. Gitu. Jadi saya ngerasain turnya Jackmania pertama ke Bekasi, satu lawan Persikabo, saya ingat banget. Saya juga ngerasain ke Bandung, saat itu 11 bis naik Mayasari Bakti tahun 2001 itu. Saya merasakan Persija juara di 2001 juga. Terus
banyak sih yang saya rasakan. Jadi dari SMP saya SMP 3 Manggarai juga, SMA saya SMA 3 Setiabudi, kuliah di awalnya Trisakti terus tapi cuma berapa bulan sampai saya 2006 pindah ke Sastra Jawa UI. Gitu. Nah, di UI juga ikut bantuin teman-teman mendirikan J Kampus gitu awal. J Kampus awal tuh berdiri di FIB di fakultas saya. Terus ya sampai akhirnya bekerja, setelah lulus bekerja sampai akhirnya diangkat sebagai Infocom Jackmania saat itu di zamannya Ayah Riko, terus diangkat sebagai Kabid Infocom oleh Bang Richard ketumnya. Lalu ketika zaman Bung Ferry naik lagi 2017 diangkat sebagai Sekretaris Umum Jackmania sampai 2020 akhirnya jadi Ketua Umum. Jadi yang nggak tahu sih ada apa enggak yang kayak saya, semoga sih banyak juga yang kayak saya yang memang dari kecil udah daftar The Jack dan dekat sama pengurus-pengurus The Jack. Jadi nanti mungkin kita akan lihat 10 tahun kemudian atau mungkin 20 tahun kemudian ada tuh diki-diki baru itu sih. Tuh waktu nonton Persija di Lebak Bulus tuh itu langsung ini klub gua nih. Ya itu yang dirasain kayak into gitu loh. Kayaknya kita langsung ngeblend gitu loh. Jadi kayak ketemu jodoh aja, kayak love at the first sight ya. Jadi cinta pada pandang pertama kayak gila nih sih. Udah itu aja udah. Jadi gue nggak bisa deskripsiin apa-apa tapi jelas ya love at the first sight. Emang benar-benar jatuh cinta pada pandang pertama. Gue melihat Persija, melihat The Jackmania yang hanya masih kecil di tribun timur pojok sisi selatan berarti. Itu kayak seru banget nih gitu loh. Keluarga memang lu dari penyuka bola? Nggak ada bola-bola sama sekali. Ya penonton bola standar lah. Bokap gue suka nonton Liga Italia. Ya standar lah gitu loh. Kakak gue juga bola biasa banget itu, main bola cuma main di game doang gitu loh. Ya memang gue dari kecil gue yang suka masih gue anak kampung Pariaman, anak kampung Manggarai ya. Suka main bola kemana-mana, jadi ya memang cita-cita menjadi pemain bola. Dan gue tuh suka banget sama Zola. Saat itu Zola tuh Gianfranco Zola. Jadi sama-sama gue bikin jadi nama anak gue kan. Nama anak gue Mikhail Zola Adidas gitu loh. Jadi gue ngeliat kayak Zola tuh pas lolosin Italia ke Piala Eropa 96 dia yang bikin gol. Gue ingat gue dia yang bikin gol terus kayak wah seru banget nih gitu loh. Jadi kayak gitulah. Oke. Nah, pemain yang idola gue nih dari kecil itu Persija. Waktu itu di era lu. Jujur ya, di era gue Nur Alim sih. Nur Alim ya Jabrik. Gue pengen banget jadi libero dulu. Kan istilahnya libero kan. Iya. Dulu kan libero kan, gue pengen banget jadi libero. Iya. Gue kalau main bola pasti jadi libero. Sampai ketemu lagi Hamka Hamzah. Oke. Gitu lah. Sampai ketemu lagi udah sih. Ya kalau BP semua orang pasti suka lah ya. Tapi gue nggak terlalu mengidolakan banget ya. Tapi yang jelas pertama kali gue suka banget main bola tuh Indonesia ya Nur Alim lah gue liat ketika main di Persija itu. Nur Alim lalu ketemu Hamka. Hamka kan sering golin tuh kalau corner tendangan bebas dia sundulan. Ya gue kalau main bola tuh selalu mencoba untuk jadi Hamka Hamzah aja. Gitu loh. Jadi seolah seperti itu dan ya itu aja sih. Oke. Nah, udah sekarang artinya lu tuh bukan sosok ketum yang cari uang di sini karena lu bekerja kan? Di Jackmania tidak ada yang dibayar. Oke. Dan kita tidak menerima apapun dari siapapun. Lu pernah bisa cerita nggak sih pernah mengeluarkan uang lu pribadi tuh untuk kepentingan organisasi? Oh banyak. Banyak banget. Ya maksudnya gini, lebih ke arah balik lagi bahwa Jackmania itu kan organisasi sosial ya. Jadi kalau ya bukannya mau hitung-hitungan tapi sosial cost-nya itu besar sekali gitu. Tapi yang jelas gue selalu bilang ke teman-teman pengurus bahwa ini kita begini ngapain sih? Kalau nggak cinta-cinta banget, ngapain kita ada di sini? Ngapain kita ada di pengurus ini? Jadi ya kita begini karena cinta, udah. Kalau nggak cinta mah ngapain gitu? Udah nggak ada hitungan matematikanya, udah nggak ada hitungan logisnya gitu. Jadi dan harga yang gue bayar untuk menjadi ketua umum Jackmania saat ini pun lumayan mahal loh. Artinya gue harus kehilangan waktu untuk bersama anak dan keluarga gue. Itu yang nggak bisa kebeli kan? Gitu loh. Jadi ya bisa kebeli nggak bisa keulang tuh. Iya nggak bisa kebeli nggak bisa keulang kan waktu itu kan. Jadi ya gue harus memanfaatkan apa yang gue bayar ini dengan hasil yang maksimal. Ya seenggaknya impian gue cuma pas zaman gue jadi ketua umum Persija harus juara sekali. Gitu sih. Okay. Tadi soal mengeluarkan kocek sendiri lu ada pertentangan dari keluarga istri? Ya pastilah, yang nggak mungkin lah. Ya tapi kan balik lagi bahwa ada tanggung jawab yang harus gue selesaikan adalah skala prioritas. Ketika prioritas utama gue sebagai kepala keluarga, sebagai suami sudah terpenuhi, ya kan seenggaknya yang di luar itu boleh dong gitulah. Sama kayak hobi aja, ini tuh hobi paling mahal lagi. Sama kayak cowok-cowok hobi untuk bikin motor, bikin mobil. Sepeda, mobil, segala macam sama lah. Ya mungkin kalau dihitung-hitung udah bisa bikin mobil sih.
gitu. Tapi ya udah cinta aja, udah gitu aja. Cinta kan tadi lo bilang harus ikhlas nggak berbalas. Ya ikhlas, makanya kan gue ikhlas. Iya lah, maksudnya gue cuma gini, ketika harga yang gue keluarkan, cost yang gue keluarkan untuk menjadi ketua Jackmania ini gitu loh, itu setinggi itu nggak bisa dibayar oleh siapapun gitu loh, bahwa gue harus kehilangan waktu melihat anak gue tumbuh kembang, bos. Gue harus kehilangan waktu sama keluarga gue, nyokap gue yang masih ada sekarang, nyokap gue sama keluarga gue yang lain, karena gue harus ya mungkin malam briefing, pulangnya malam, hari Minggu atau Sabtu nonton bola atau datang ke acara-acara Jackmania segala macem. Itu kan memakan waktu yang banyak ya, dan itu gue harus kehilangan waktu bersama mereka gitu loh. Ya gue cuma pengen gue mengeluarkan ini tidak sia-sia. Jadi target gue, tujuan gue ketika ini tidak sia-sia adalah Persija harus jadi juara, dan gue harus bisa memberikan fondasi yang kuat kepada penerus gue nanti, siapapun jadi ketua umum Jackmania setelah gue, bahwa Persija bisa hidup dari di Jackmania. Itu aja. Keren banget tuh. Mudah-mudahan itu Amin. bisa terwujud. Amin. Tung, agak terakhir nih, soal klub Ya. luar yang lu sering tonton, kemudian soal timnas, Oke. bisa disampaikan tuh pandangan lu soal timnas juga, soal klub dulu. Oke, klub luar yang sering gue tonton Chelsea sih. Tetap ya? Pasti lah ya, Chelsea lah ya. Itu sih. dia meskipun kalah penontonnya penuh terus tuh. Lah Penuh itu juga. alasannya apa tuh? Ya kan berarti Cinta part juga. of life. Iya. Part of life, sebab part of life. Chelsea kalahan. Bayangin deh, Chelsea dua gelandangnya harganya 200 juta. Gila. Dua gelandang itu harga 200 juta. Iya. Kalah sama Brighton, kalah sama Nottingham Forest. Ya mungkin 200 juta tuh gaji satu tim itu. Iya. Maksud gue kan berarti kan ini kan hal yang nggak masuk akal banget gitu loh. Jadi tinggal dari mana? Tapi ya balik lagi. Ini bukan ekonomi, ini bukan matematika, ini sepak bola, bos. Yang nggak masuk akal itu bisa jadi masuk akal. Yang darinya nggak bisa menang jadi bisa menang. Ini sepak bola. Itulah kenapa orang bilang bola itu bundar. Jadi sepak bola itu bukan matematika. Dia bisa dianalisa, tapi dia tidak bisa dihitung dengan pasti. Jadi ini yang bikin kita cinta sama sepak bola. Misteriusnya, romantika, emosionalnya. Ini kan bikin kita cinta sama bola. Kita bisa nangis dan kita bisa nangis sedih dan bisa nangis bahagia hanya dalam hitungan detik. Lu pernah nangis tuh? Ya sering lah. Sering. Karena bola kan. Iya. Ya, sering banget. Persija kalah gue nangis, bos. Tiap kalah? Tiap kali gue nangis. Segitu ya? Segitu sedihnya. Sedih lebih kayak. Tapi nangis gue paling kejar ketika Persija kalah di final Piala Indonesia 2019. Itu gue nangis cukup kejar. Terus nangis kejar bahagia ketika Persija menang Piala Menpora. Oke. Karena itu ada story-nya bagus banget. Iya. Saat itu gue lagi COVID kan, dan gue pun COVID. Kena, iya. Dan gue pun koma 4 hari 3 malam. Oh, lu tuh Kan gue di inkubasi tuh. Pakai ventilator segala macam. Gitu. Jadi 4 hari 3 malam gue ditidurkan segala macam, teman-teman gue udah panik semua, pengurus panik semua segala macam, nggak sadar sampai ada bikin spanduk kan, sampai ada bikin tagline final for Diki Sumarno, final for Diki Sumarno. Dan menurut gue itu cobaan paling berat buat Jackmania saat final Piala Menpora. Kenapa? Karena kita juara lawan Persib tapi tidak bisa merayakan. Juara lawan Persib loh, 2 kali di final. Dua kali di final kita menang. 2 pertandingan, dua-duanya di final lawan Persib Bandung. Di final kita menang. Tapi Jackmania tidak bisa merayakan. Iya. Ini kan tersiksa banget. Dan gua saat itu gue nangis bahagia karena itu benar-benar perjalanan Piala Menpora itu menguras emosi. Dari awal pertandingan kita kalah lawan PSM, saya ingat banget. Terus kedua menang, ketiga menang, sampai kita di perempat final, semifinal kita lawan PSM, kita adu penalti saat itu. Wow, emosionalnya luar biasa. Dan orang saat itu underestimate Persija akan bisa menang lawan Persib sih di final. Ternyata kita 2 kali menang, guys. Jadi ya inilah sepak bola. Ini yang bikin kita jadi jatuh cinta sama permainan ini. Permainan yang merubah dunia, permainan yang bikin dunia ini jadi lebih menarik lagi gitu. Nggak cuma sekedar hidup, cari makan, reproduksi, punya anak, ngerawat, mati gitu. Nggak begitu. Tapi ada sepak bola yang bikin kita lebih hidup sih. Kalau denger Chen nyanyian itu lu merinding juga? Oh ya pasti, kalau Chen pasti merinding. Maksudnya kalau Chen yang paling bikin gue merinding dan bisa gue bergetar adalah lagu Indonesia Raya lah. Indonesia, nggak ada lawan itu. Nggak ada lawan sih. Indonesia Raya di pertandingan bola tuh nggak ada lawan, bos. Nggak ada lawan. Mau lagu apapun nggak ada, udah nggak ada. Indonesia Raya pertandingan bola tuh habis itu kita track Indonesia, wah tuh kayaknya bus gitu loh. Gila itu tuh, beda Gitu. stadion. Karena jangan bilang supporter lokal itu tidak punya nasionalisme ya. Iya. Bahwa supporter paling yang paling nasionalisme adalah supporter yang dukung klub lokal.
Karena supporter yang dukung klub lokal, otomatis dia akan dukung tim nasional. Nggak ada yang nggak dukung tim nasional. Jadi itu udah sama dengan lah, udah bukan tanda tanya tapi sama dengan gitu. Nah, ngelihat timnas sekarang kan ada dua pelatih kemarin, Sintayong sama Bima sama Indra kan. Indra ini udah terikat kontrak meloloskan ke Piala Dunia 2024 U20 kalau nggak salah. Terus Sintayong ada Piala Asia, terus Bima yang di depan mata U17 Piala Dunia. Merefleksikan mereka gitu. Coach Bima Sakti keren lah, maksud gua keren lah. Cuma balik lagi bahwa segala sesuatu tuh nggak bisa disalahin ke satu orang, bos. Ya kan? Jadi apapun nanti hasilnya U17, bahwa Coach Bima pasti akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang dia miliki dan sesuai dengan kemampuan dari pemain-pemain kita. Tapi balik lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Sepak bola itu bundar. Yunani aja bisa juara Piala Eropa. Eropa, bos. Ya kan? Yunani loh. 2004. Ya kan? Yeah. Di opening lawan Portugal, final lawan Portugal juga. Tuan rumah kan lawannya kan gitu. Jadi mereka bisa juara gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Coach Indra tuh menurut gue, Indra Safri tuh cukup punya elak yang tinggi ya di timnas. Iya benar. Di klub kan gitu. Keberuntungannya tuh tinggi banget loh di timnas. Jadi menurut gue, ya memang sepak bola tuh tidak melulu tentang keberuntungan, tapi menurut gue sepak bola tuh 90% skill, 10% keberuntungan. Atau mungkin bisa kita balik, 10% skill, 90% keberuntungan. Sejago apapun kita nendang, kalau belum ketemu lucknya dapat masuk, ya susah. Loh, sama kayak pemain Persija pernah satu pertandingan 4 kali kena tiang, itu kurang beruntung apa gitu. Jadi maksudnya ya hal seperti itulah. Kalau coach STY menurut gue coach yang cukup berani ya, karena dia motong generasi, bos. Iya. Maksud gue berani banget loh. Dia benar-benar motong generasi. Maksud gue kita punya loh timnas senior ya, karena timnas senior tuh punya top skor loh, naturalisasi tapi nggak dipanggil. Nah, dan kita punya pemain-pemain tengah yang naturalisasi yang bagus sekarang tapi nggak dipanggil juga. Artinya apa? Dia memberikan kepercayaan kepada yang muda-muda, karena memang mungkin yang muda secara waktu bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih baik lagi dan punya masa depan yang lebih bagus lagi loh. Tapi yang jelas keberanian Coach Sintayong untuk memotong generasi di timnas, gue cukup salut dengan segala resikonya dia bisa hadapin dan dia bisa buktiin sih, bos. Jadi menurut gue ya hidup seperti itu, lo mau difitnah, mau dikatain, mau diapain segala macam, selama lo bisa membuktikan, ya orang akan diam-diam aja nanti. Bahkan supporter yang nggak ngikutin banget timnas tuh bingung, ini senior apa U20 atau Iya betul, karena udah potong generasi banget sih gitu sih. Saking beraninya dia tadi. Iya. Tuh ada yang lupa. Sumarno nama almarhum bokap. Oh, nama bokap gue ya. Nah, itu ceritanya gimana lu jadi Diki Sumarno nih, siapa Oh, yang jadi gini, dulu tuh gue basically gue tuh penulis. Gue tuh anak teater. Iya. Jadi gue tuh selalu kalau nulis pakai, misalnya gue bikin naskah gitu nama Diki Budi Ramadan tuh kayaknya kurang gitu loh, kayak kurang gitu loh. Kayak dan gue kan sastra Jawa ya, UI. Jadi gue ngeliat teman-teman gue kan namanya ada nama keluarganya di belakangnya gitu loh. Jadi ya kayaknya gue harus pakai nama keluarga deh gitu. Nama keluarga gue siapa ya? Nama bokap gue Sumarno Prasetyo, oke lah. Kayaknya Diki Sumarno sebagai nama panggung tuh lucu juga gitu. Ya kan kayak ya banyak kan tokoh-tokoh yang menggunakan bukan nama palsu ya, tapi nama-nama panggung lah, nama lain untuk itu kayak si Tok Srengenge segala macam penulis-penulis kan banyak yang bikin itu. Nah, gue pakailah nama Diki Sumarno. Dari kuliah? Dari SMA, baru SMA gue pakai nama Diki Sumarno. Oh, berarti itu yang create